Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran yang berguna untuk memenuhi tugas mini project mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Dr. Randa Eva Betty Simanjuntak MPD. Adapun anggota dari kelompok 7 adalah terdiri dari yang pertama Ines Oktarita Sihite, yang kedua Irma Ropianti Sihite, yang ketiga Juniati M. Simamora. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi pembelajaran yang kami bawakan. Metode pembelajaran yang efektif diberikan dalam pembelajaran bahasa Inggris di SD. 1. Metode studi kasus. Metode studi kasus, metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan pembelajaran bermakna dan bermanfaat. 2. Metode demonstrasi. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar langsung dengan materi yang dipelajari kemudian memperagakannya di depan kelas. 3. Metode discovery. Metode discovery yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Metode pembelajaran jigsaw. Metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang, dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lainnya. Model pembelajaran jigsaw adalah pembelajaran yang memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wadah grup kecil atau kelompok kecil. Pembelajaran jigsaw dirancang untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa pada suatu mata pelajaran yang ditugaskan kepadanya. Tujuan dari model pembelajaran jigsaw yang merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif adalah peningkatan dalam keterampilan bekerja sama, saling tergantung satu sama lain, bergaul, berbicara, menulis, dan membaca. Metode diskusi kelompok. Menurut Jaja Disastra, metode kelompok diskusi atau diskusi kelompok adalah format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas belajar secara bersama. Kelebihan metode diskusi. Yang pertama, merangsang kreativitas siswa dalam membentuk ide, gagasan, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Dan yang terakhir adalah membina untuk terbiasa musyawarah untuk memperkuat dalam memecahkan suatu masalah. Itu metode pembelajaran berbasis proyek. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang dan melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan kegiatan investigasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan sebuah produk. Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan dalam tantangan yang diajukan. Dan yang terakhir, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. 7. Kunjungan karya. Kita akan membahas mengenai pengertian dan langkah-langkah. Pengertian metode kunjung karya ini merupakan penjabaran dari model belajar jigsaw yang dipadukan dengan pembelajaran active learning. Kunjung karya merupakan penerjemahan dari metode bernama gallery work. Pembelajaran kunjung karya atau gallery work adalah metode pembelajaran yang memfokuskan kelompok-kelompok belajar peserta didik dalam pembuatan karya berdasarkan kompetensi dasar yang ditentukan. Adapun langkah-langkah dalam metode kunjung karya adalah: A. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok. B. Kelompok diberi kertas plano atau flip chart. C. Tentukan topik atau tema pelajaran. D. Hasil kerja kelompok ditempel di dinding. E. Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok lain. F. Salah satu wakil kelompok menjawab setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok lain.
G. Koreksi bersama-sama. Dan H. Klarifikasi dan penyimpulan. 8. Metode bermain peran. Pengertian bermain peran. Metode bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh. Penerapan metode bermain peran. Pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dicapai. 2. Guru memberikan skenario untuk dipelajari. 3. Guru menunjuk beberapa peserta didik untuk memainkan peran sesuai dengan tokoh yang terdapat pada skenario. 4. Peserta didik yang telah ditunjuk bertugas memainkan peran di depan peserta didik lainnya. 5. Peserta didik yang tidak bermain peran bertugas mengamati kejadian khusus dan mengevaluasi peran masing-masing tokoh. Dan yang terakhir 6. Peserta didik merefleksikan kegiatan bersama-sama.